nggak bisa kita asal berani gitu. Kalau misalnya kita asal berani, yang ada ya jatuhnya malah berjudi gitu. Judi kan nggak boleh ya, haram gitu. Jadi kita harus sebelum berani itu harus ini dulu lah, harus memikirkan yang lain dulu. Nah, ini nih mulai ke yang mungkin banyak relate sama audiens di sini ya. Kuliah di Polban sambil usaha, emangnya bisa ya? Emangnya bisa lulus ya gitu? Emangnya nilainya bisa tetap bagus gitu kan? Seperti yang kita tahu, di Polban ini jadwal mata kuliahnya nggak sefleksibel kalau misal dengan teman-teman kita yang di universitas gitu. Contohnya, kita di sini SKS nggak bisa milih kan, mata kuliah udah saklek gitu. Eh, Kalau misalnya di universitas tuh kebanyakan menurut yang saya tahu itu bisa milih kan, misalnya oh semester ini mau nyantai dulu lah SKS-nya dikit aja, atau misalnya oh semester depan mau nyantai kita ngambil semester pendek gitu pas liburan. Liburannya juga lama kan di universitas mah, nggak kayak lebih lama lah daripada di Polban gitu. Belum lagi kalau misalnya nilainya jelek semester depan bisa ngulang gitu kan. Terus ya kalau di Polban kan ngulangnya semuanya gitu. Jadi telatnya setahun biasanya. Ya kan? Lalu ada SP dan kompensasi gitu kan. Di sini ada yang pernah kena SP nggak? Nah, Kang. Pernah. Alhamdulillah belum. Wah, Kang Ferry pasti rajin banget ini dulu. Kalau saya dulu hampir nggak tiap semester sih, cuman beberapa kali lah kena SP gitu. Ya sebenarnya bukan bukan karena ngurusin bisnis juga sih, kadang ya ya namanya juga manusia ya, kadang hilaf gitu kan. Jadi ya begitulah. Jadi sistem SP dan kompensasi biasanya jadi momok menakutkan buat sebagian besar mahasiswa Polban. Meskipun itu kita nggak malas ya, bukan nongkrong gitu, bukan bolos, tapi misalnya anggaplah ada satu urusan bisnis kita yang mengharuskan kita tidak bisa berkuliah gitu 1-2 hari, cuman SP dan kompennya ini kan lumayan gitu. Lalu belum lagi ormawa-ormawa nih, kayak misalnya himpunan, UKM, BEM, atau organisasi lainnya mungkin ya, bisa juga di luar kampus. Di sini pasti banyak kan yang eh, sangat semangat gitu mengikuti organisasi, atau mungkin ya terpaksa gitu kan, udah terlanjur masuk, demis masih lama gitu kan, kalau misalnya nggak kumpul atau nggak kontribusi nanti dimarahin gitu. Dan itu sebenarnya penting juga buat eh, kita bisa dapat banyak ilmu gitu, buat kita terapin kalau misalnya kita mau bikin usaha gitu kan. Ilmunya seperti apa nanti kita bahas gitu. Lalu kapan nongkrongnya? Istilah kerennya inilah bersosialisasi ya, atau networking. Kalau misalnya kalian merasa disebut nongkrong itu kurang produktif, sebut saja dengan networking. Jadi lebih produktif kesannya. Itu kan penting gitu kan, kita nih makhluk sosial, kapan nongkrongnya gitu. Kuliah dengan Ormawa aja udah menyita waktu gitu. Belum nongkrong, belum yang terakhir sisa untuk tidur berapa jam gitu. Karena kita juga harus mementingkan diri kita sendiri kan. Kalau udah sakit, kuliahnya nggak jalan, organisasi nggak jalan, nongkrong nggak bisa juga gitu. Sebenarnya jawabannya adalah jangan banyak alasan ya. Kalau misalnya kita nih, ibaratnya gini, berbisnis itu kan hal yang kita tuh harus nyari jalan sendiri gitu. Bedanya mungkin saya ngebandingin dengan cerita-cerita teman saya yang kerja gitu ya. Kalau kerja tuh kan masuk udah ada jadwalnya, pulang udah ada jadwalnya, kerjaannya udah ada yang ngasih. Sebagian besar dari kita begitu ya, kecuali nanti mungkin levelnya kalau udah manajer gitu, udah CEO gitu kan, nggak tahu deh, saya belum pernah juga tuh. Eh, itu tuh udah ada jalurnya gitu, udah ada jalannya. Sementara kalau misalnya di bisnis, apalagi kalau misalnya kita dalamnya 1, 2, 3 tahun pertama tuh kita masih banyak harus mencari, bahkan membuat jalan sendiri gitu. Kadang tujuannya ada nih, cuman di jalannya kita rada ada apa ya, ada hal-hal yang tidak diharapkan malah nyasar gitu kan, dan belum tentu buruk juga gitu.
intinya banyak ketidakpastian gitu. Nah, kuliah juga. Kuliah itu kan kita udah ada kurikulumnya ya gitu. Mata kuliah besok apa? Tugasnya tugas matkul A dikumpulin kapan? Udah jelas tuh. Terus nanti ngumpulinnya ke siapa? Udah jelas. Nah, kalau misalnya kita pengen berbisnis tapi kita kuliahnya aja belum benar, kayaknya kita harus banyak belajar atur waktu dulu gitu dan skala prioritas. Soalnya ya kuliahnya jangan dijadiin halangan gitu. Kita kan sebagian besar di sini kuliah dibayarin orang tua ya. Ya masa iya kita seenaknya gitu dibayarin orang tua terus kita kuliah juga nggak benar gitu kan. Ya itu merupakan yang harus kita istilahnya kalau saya ya memberikan kembali ke orang tua apa yang sudah mereka kasih lah gitu. Karena kuliah sendiri kan ya karena dibayarin praktis sebenarnya dibeli oleh orang tua kan meskipun kita yang tes, kita yang belajar, kita yang nugas gitu. Jadi kuliahnya dulu nih dibenerin nih. Soalnya kuliah tuh paling lama berapa jam sih? Paling lama banget juga 10 jam, 12 jam. Rata-rata paling cuma 6 sampai 8 jam kan sehari ya. Belum nugas tapi. Tapi sehari kan ada 24 jam. Tidur 6 jam cukup lah. Kurangin 10 jam, 16 tuh. Sisanya masih ada 8 jam. Nah, 8 jamnya ini yang bisa kita manfaatkan buat banyak hal gitu. Kalian mau belajar hal di luar kuliah, mau nongkrong, mau nyari investor gitu kan, mau nyari ide, itu tuh masih bisa dipakai banget 8 jamnya gitu. Nah, kebetulan di Polban sendiri tuh udah ini juga ya, udah mulai mendukung munculnya banyak wirausahawan, entrepreneur lah bahasa kerennya dari mahasiswanya. Contohnya dari mata kuliah kewirausahaan dan juga lomba-lomba wirausaha sama dari inkubator bisnis. Setahu saya tuh. Lomba wirausaha aja ada 3 kalau nggak salah tuh. Ada PMW, KBMI, sama mungkin PKM bisa disebut wirausaha juga kali ya. Itu kan. Itu kalau menurut saya fasilitas yang harus yang harus dimanfaatkan mumpung masih kuliah di Polban nih. Jadi daripada kita jadikan kuliah di Polban ini halangan, mendingan kita manfaatin aja. Ya kan? Karena itu tidak merugikan. Kita memanfaatkannya dalam hal yang baik ya gitu kan. Udah ada fasilitasnya, udah ada lomba. Terlebih lagi kalau lomba wirausaha nih kita nggak asal kayak oke kita ngajuin proposal ide bisnis A terus nanti menang dikasih duit, nggak gitu biasanya. Nanti tuh ada proses dari mulai apanya ya, seleksinya tuh ada kayak disuruh bikin misalnya analisa SWOT-nya, bisnis model kanvasnya gitu. Dibantuin juga tuh nanti. Jadi di situ juga bisa ngelatih banget, apalagi buat yang kalau dulu kan saya nggak pernah mendapatkan ilmu wirausaha secara formal gitu. Jadi itu bisa ngebantu banget. Lalu yang keduanya skala prioritas nih. Kita kan udah tahu tadi minimal kuliah di Polban tuh ya kuliah tugas. Bisa ada organisasi ditambah bisnis gitu. 4. Belum nongkrong sama tidur gitu kan. Kita tuh harus nyusun skala prioritas gitu. Misalnya lagi UAS nih, lagi UTS. Ya berarti prioritas kita kuliah dulu dong. Soalnya kalau misalnya itu gagal, ya nanti jadi bukan mahasiswa lagi gitu kan, bisa-bisa gitu. Sayang gitu kuliahnya. Terus selanjutnya adalah mengatur waktu. Ya udah jelas lah ya, misalnya kita semua dari maba, dari mahasiswa tingkat akhir, dari fresh graduate, dari Nadiem Makarim, Pak Presiden, Warren Buffett, Jack Ma, semua tuh punya 24 jam sehari, 7 hari seminggu gitu. Nah, sebenarnya jadi ya itu tuh hal yang kita semua punya gitu, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, nggak ada yang punya jatah lebih gitu. Nah, mungkin dari orang-orang yang berhasil tersebut, dari contoh-contoh yang tadi saya sebut, ya mereka bisa ngatur waktunya dengan baik gitu. Kalau misalnya kalian pernah lihat videonya ini, CEO Ternak Uang tuh, saya lupa siapa namanya. Cuman dia masih sempat tuh kayak tiap minggu nge-gym berapa kali gitu kan. Jadi ya sebenarnya bisa kok kita mencukupi waktu yang cuma 24 jam ini begitu. Lalu yang terakhir adalah networking.
karena kita mumpung masih kuliah nih, apalagi kuliah di Polban ya, jurusan akuntansi ada, pemasaran ada, teknik banyak gitu kan, bahasa juga ada. Itu tuh bisa teman-teman kita tuh bisa menjadi potensi rekan bisnis yang baik loh. Jadi misalnya ya kita kan bisnis tuh harus ada yang manajerialnya yang mengatur semuanya, terus yang ngatur keuangan, yang jualan dan juga yang produksi nih. Yang ngaturnya anggaplah kita gitu kan. Terus yang ngatur keuangannya misalnya anak keuangan atau akuntansi. Untuk pemasarannya ya ada jurusan pemasaran apa segala macam gitu kan banyak banget tuh. Yang terakhir produksi anak teknik deh. Itu kan udah lengkap gitu di Polban tuh udah bisa menjadi sebuah ekosistem bisnis yang cukup lengkap lah menurut saya. Jadi kalau misalnya kalian apalagi yang aktif berorganisasi nih yang suka nongkrong, cari temennya bukannya saya ngajarin buat pilih-pilih ya, cuman justru diperbanyak gitu. Jangan pilih-pilih kayak saya mah elektro maunya nongkrong sama elektro aja, jangan. Kita harus banyak kenalan juga di luar prodi kita, di luar jurusan kita supaya apa? Karena siapa tahu nanti bulan depan gitu kepikiran mulai ide bisnis, teman-teman kalian yang dari jurusan lain itu bisa diajakin gitu. Lalu mengembangkan startup. Ini ada pertanyaan dulu nggak atau nanti di akhir aja? Nanti di akhir sesi Kang setelah beres pertanyaan. Saya kecepatan nggak nih ngejelasinnya? Cukup kok, cukup. Cukup ya. Soalnya nggak panjang-panjang juga kok. Nanti kita puas-puasin tanya jawabnya aja. Itu. Lalu ini mengembangkan startup sekali lagi ya diklarifikasi dulu nih. Ini bukan teori, bukan materi, bukan panduan, bukan guideline. Ini cuma sharing pengalaman aja nih dulu kan. Yang pertama mulai dari hal kecil dulu. Dulu kita tuh kami tuh mulai jualan di grup Facebook gitu. Kita nggak punya toko, Tokped juga awal-awal belum punya, Instagram ya asal-asal upload aja. Cuman dulu tuh komunitasnya banyak terbentuk di grup Facebook gitu. Jadi ya hal itu yang kita punya untuk sebagai saluran pemasaran kita gitu. Ini kita mulai dari situ. Dan itu pun open PO ya, kita nggak maksain ready stock gitu. Mulai ready stock tuh ya 2018 itu. Kita baru mulai berani buat ngemodal, buat bikin barang-barang yang stoknya siap gitu. Karena kalau misalnya ya sebelumnya masalah klasik, kalau misalnya ready stock nggak habis, gulung tikar gitu. Lalu cari partner yang bisa melengkapi kekurangan kita nih. Seperti yang tadi udah disebutin, misalnya saya elektro, nggak punya nih pendidikan tentang neraca keuangan, tentang laporan arus kas masuk atau keluar gitu kan. Carilah partner yang bisa menutupi kekurangan itu gitu. Jangan cari partner yang oke lah, orangnya asik nih, bisa sevisi sama kita, ngobrolnya asik, komunikasinya asik, mau susah bareng gitu kan. Tapi skill dia tuh sama persis sama kita. Itu kurang disaranin sih, soalnya ya buat apa gitu kan, nanti keuntungannya harus dibagi dua, tapi kerjaannya nggak ke distribusi gitu. Jadi ya dia sama partner kita sama kita tuh ngerjain pekerjaan yang sama. Sementara yang jadi PR di sini tuh hal-hal yang kita tuh nggak bisa lakuin sendiri gitu. Jadi ya kalau misalnya ini mungkin disebutnya ini ya efektivitas SDM gitu. Cuma ya jadi nggak perlu buat mengajak atau merekrut orang-orang yang sekiranya skillnya nggak perlu gitu. Gitu. Untuk cari partner caranya gimana ya? Mulai dari teman dulu sih, mulai dari teman cari yang emang sevisi. Maksudnya sevisi itu gimana? Kalau kami dulu gini, kita kan udah sama-sama tahu nih ya, ini tuh baru awal merintis. Modalnya segini, proyeksi keuntungannya segini. Jadi nggak bisa nih kita misalnya, oke kita kerja nih ya, kerja keras sekarang kita bikin produk apa segala macam, bikin kontennya segala macam, terus kita, kok nggak UMR nih gitu kan? Itu nggak bisa karena kita dari awal udah tahu nih bahwa kondisinya tuh kayak gini gitu. Jangan sampai nanti
Kalau misalnya kita punya rekan tuh yang di awalnya kerjanya oke, tapi begitu misalnya pas pembagian keuntungan, kok kita cuma segini sih gitu. Itu juga harus dibahas dari awal kan, kayak gitu. Jadi partner ini merupakan hal yang kalau menurut saya vital sih. Soalnya kalau misalnya dari 2018 sampai 2020 Wildman isinya orang-orang yang nggak sevisi, pasti udah bubar gitu. Karena dari 2018 sampai 2020 tuh omsetnya sangat tidak seberapa lah gitu. Maksudnya dibandingin sama pengorbanan waktu dan tenaga gitu. Baru mulai ada hasilnya tuh ya 2 tahun selanjutnya, 2020-an gitu. Nah, kita kan udah punya partner nih, terus udah mulai berkembang gitu, udah mulai muter lah duitnya. Di situ udah mulai harus ada manajemen. Manajemen tuh apa? Ya kalau saya sih mengartikannya tuh jadi kayak mengatur sebuah sistem gitu. Sebelum stoknya habis misalnya, kita udah mulai harus produksi produk yang baru biar stoknya nggak sampai nol gitu kan. Terus kalau misalnya kita launching produk, ada sistem misalnya kayak promosinya, launchingnya nanti kayak gimana, terus nanti setelah launching apalagi yang kita lakukan gitu kan. Itu kan sistem-sistem kecil yang kalau disatuin digabungkan jadi sebuah sistem yang cukup rumit ya. Itu juga harus dipelajari. Tapi kalau misalnya masih di awal sih nggak usah terlalu dibikin ribet gitu. Balik lagi mulai dari hal yang kecil dulu aja. Baru kita ngomongin modal di sini, barulah modal uang gitu kan. Kalau misalnya kita udah jalan nih, udah mulai dari hal yang kecil, udah punya partner yang oke, udah bisa membuat manajemen yang bagus, itu tuh harusnya kita bisa mulai meyakinkan orang untuk meminjamkan modal ke kita. Nah gini maksudnya, kenapa baru saya bahas di sini? Kalau misalnya kita taruh modal ini di awal, anggaplah kita sendiri susah gitu duitnya. Terus kita mau minjam ke bank, atau mungkin nggak usah jauh-jauh lah ke teman gitu, teman yang kaya ya. Atau misalnya mungkin ke dosen atau ke orang tua atau saudara. Kita balik nih pola pikirnya apa, sudut pandangnya. Kita punya duit 100 juta, ada orang minjem nih 50 juta misalnya. Apa yang bikin kita bisa yakin buat meminjamkan duit kita setahun kemudian misalnya balik gitu. Kalau misalnya kita tidak punya konsep yang baik, belum punya track record jualan yang baik, bakalan lebih susah gitu. Makanya kalau kami bahkan sampai sekarang ya, misalnya modalnya udah ada, kita mau bikin produk baru nih, dikit-dikit dulu gitu. Kecuali emang ada ajakan bekerja sama dari perusahaan lain gitu, nah itu diomongin lagi lah gitu kan. Cuman ya karena kalau misalnya memulai dari hal kecil itu, kita bisa sekalian ngetes dulu nih. Ini kan kita udah konsep nih, kelebihan kekurangannya ini, terus kompetitornya gini. Nah produk yang kita buat ini bisa jadi solusi nggak? Dibutuhkan nggak sama orang gitu kan, sama konsumen? Ada pasarnya nggak? Nah kalau misalnya dari hal kecil sendiri udah berjalan dengan baik, baru bisa kita kembangkan lagi pelan-pelan. Nah pengembangan itulah yang biasanya kita mulai membuka peluang untuk mencari modal dari pihak luar begitu. Yang terakhir, last but not least sih ini, terus berinovasi gitu. Banyak contohnya sih kayak misalnya ya BlackBerry, Nokia, siapa yang nggak tahu ya, mungkin sebagian dari kalian masih pernah ngerasain pakai Nokia yang monoponik gitu atau BlackBerry gitu kan, pin BB itu. Ya sekarang mereka kemana? Karena bukan mungkin sih, banyak yang bilang bahwa mereka tuh gagal berinovasi, jadi nggak bisa ngikutin Samsung dengan Android-nya atau Apple dengan iOS-nya gitu. Kenapa inovasi ini sangat dibutuhkan? Misalnya gini deh, kita bisnis sepatu nih kan. Siapa sih yang nggak pakai sepatu gitu kan hari gini? Kita udah bikin nih sepatu yang modelnya keren. Oh pokoknya Converse Vans lewat lah. Terus awet, dipakai mampus dari maba sampai sidang nggak habis gitu soalnya kan. Keren lah pokoknya. Tapi nggak laku. Gitu kan. Kan pasti ada kemungkinan itu tuh. Nah, maksudnya terus berinovasi itu bukan berarti kita kekeh ya, maksudnya wah ini bagus nih produk, kita yakinkan orang-orang gitu. Tapi siapa tahu ada hal lain yang orang lain lebih butuhkan gitu. Misalnya kayak tali sepatu RGB gitu, kayak buat para gamers gitu kan bisa memiliki lampu yang warna-warni.
Atau misalnya nih buat anak tekim, mungkin kalian bisa membuat sabun cuci sepatu yang nggak basah gitu. Jadi sepatunya dicucinya lebih cepat kering dan tidak merusak bahan gitu. Ya seperti Dokter Tirta kan dia awalnya suka sepatu tapi bisnisnya malah cuci sepatu gitu. Karena toh itu yang orang lain butuhkan gitu. Kita suka bidang sneakersnya masih terpenuhi, terus kita bergelut di bidang yang masih ada hubungannya sama sneakers, tapi dapat keuntungan juga, bisnis kita sehat juga gitu. Ya kenapa enggak sih? Dulu pun banyak perubahan-perubahan yang terjadi di si Walkman ini gitu. Seperti halnya kayak banyak lah contohnya kayak Jordan gitu dulunya aparel olahraga, sekarang lebih ke fashion gitu kan, kayak gitu. Ini udah mulai ke apa ya? Bisa dibilang menuju ke kesimpulan lah. Setelah yang tadi kita omongin nih, merintis usaha sambil berkuliah, khususnya di pendidikan vokasi, dengan segala perbedaannya dibandingkan dengan universitas, kita harus bisa mengatur waktu dan skala prioritas kita gitu. Karena toh pada akhirnya kita semua punya waktu yang sama. Yang membedakan adalah bagaimana kita memanfaatkan waktu tersebut, terutama waktu luangnya gitu. Dan prioritasnya. Prioritas ini seiring berjalannya waktu tuh pasti berubah-ubah terus sih. Kalau maba mungkin kuliahnya masih santai, kita bisa fokus di organisasi atau bisnis gitu, atau nongkrong. Makin sini kan makin sibuk, harus diatur ulang gitu semuanya. Lalu kita harus paham akan bidang atau industri atau produk yang bakal kita bisnisin lah ibaratnya. Karena kalau misalnya kita nggak paham, akan susah buat kita mencari celah yang bisa kita cari untungnya gitu ya, bahasa kasarnya mah. Belum lagi nanti di masalah produksi, di masalah pemasarannya. Kalau kita nggak paham kan susah. Ya misalnya kayak tadi kita jualan sepatu, ini orang-orang yang suka sepatu ngumpulnya di mana ya? Terus di Instagram mereka suka kontennya yang kayak gimana ya? Terus lem buat sepatu tuh yang kayak gimana ya? Dipahami dulu gitu bidang yang mau kita geluti. Karena partner kita pun nanti yang kita cari harus memiliki, kalau nggak minatnya sama minimal mau belajar lah. Saya pun sendiri nggak tahu ya bidang vape kayak gimana gitu. Setelah udah mulai di Wildman, sering bergaul dengan istilah-istilah vape tersebut karena emang kerjaannya itu, ya mau nggak mau harus ikut belajar juga gitu. Toh pada akhirnya asik sendiri juga gitu. Begitu. Lalu untuk aspek penting dalam berbisnis nih, menurut pengalaman saya tuh, pertama manajerial, yang tadi udah disebut, harus ada orang yang mengatur semuanya gitu. Yang memastikan bahwa si perusahaan ini, bisnis ini tuh menuju ke arah yang sama. Soalnya bisa aja nih kita untung, tapi arahnya ngaco. Misalnya kan akan terlihat sedikit aneh jika Lamborghini membuat mobil seharga Ayla gitu. Mungkin bisa jadi uang, bisa jadi keuntungan gitu, bisa banyak yang pakai. Tapi brand Lamborghini-nya sendiri ditaruh di mana gitu. Lamborghini kan ya kalian tahu lah mobil mewah gitu, supercar. Arahnya ya bukan ke arah mobil-mobil LCGC gitu. Bukan LCGC-nya jelek ya. Bukan LCGC-nya jelek. Tapi ya itu brand identity-nya nggak ke arah situ gitu. Nah harus ada nih yang memastikan bahwa si brand ini tuh menuju ke arah yang tepat gitu. Lalu yang kedua, keuangan. Mau disebut finance, akuntansi, atau apalah bebas gitu kan. Cuman intinya ini tuh tanpa kalian sadari biasanya, lama-lama tuh uang yang dikelola tuh jadi semakin besar gitu. Awalnya mungkin modal 1 juta, 2 juta, lama-lama jadi 10 juta, 5 juta, 5 juta, 10 juta, 100 juta gitu kan, 1 M gitu. Dan kalau tidak ada orang yang berkompeten di bidang ini, bakalan susah gitu. Nah disitulah pentingnya networking kan, kalian harus, kalau misalnya kalian nggak bisa, ya carilah teman yang bisa diajak bekerja sama di bagian tersebut. Lalu produksi ini bisa juga digabungkan dengan kayak research and development gitu kan, buat mencari produk-produk baru.
bukan semata-mata produksi barang atau jasa yang kita jual ya. Cuman misalnya kayak ini kita kalau misalnya ganti bahan baku B nih bisa lebih murah tapi lebih bagus nih. Nah itu kan bisa jadi kontribusi yang positif juga buat keuangan bisnis kita ya. Jadi produksi ini vital juga. Yang terakhir adalah jualan atau marketing. Biasanya marketing ini ujung tombak dari perusahaan. Ini bisa banyak banget sih percabangannya gitu. Ada ke sales marketing, ada ke digital marketing. Terus bisnis juga kan ada yang B2B, misalnya bisnis ke bisnis, ada yang B2C, bisnis to consumer gitu. Itu cara marketingnya beda-beda. Belum lagi nanti masalah customer service, after sales gitu-gitu kan. Corong utamanya tuh nanti dari si marketing ini. Kalau di Wildman sendiri ada dua ya kebaginya, ada sales marketing, ada digital marketing gitu. Kalau digital marketing ya Instagram dan juga Tokped sih. Jadi kita tuh selama ini jualannya sebagian besar, hampir 90% lah dari 80% 90% media promosinya tuh Instagram gitu. Dan organik, nggak bisa ngiklan kan. Kalau misalnya sales marketing ya mungkin lebih konvensional lah kayak canvassing toko gitu kan, broadcast email dan WhatsApp ke toko-toko, distributor kayak gitu. Nah, karena sekarang udah tahun 2021 ya, hampir semua orang sudah memiliki smartphone dan laptop. Udah banyak banget nih alat bantu yang bisa kita pakai untuk memulai bisnis kita. Misalnya dari metode, kalau saya nyebutnya metode sih. Atau ya kalau misalnya mungkin ada istilah yang lebih tepat gitu. Misalnya analisis SWOT, BMC atau Business Model Canvas, Design Thinking, Reverse Engineering gitu. Dan setahu saya yang pernah saya baca-baca tuh, metode-metode ini tuh tidak terpaku gitu. Jadi nggak saklek harus kayak gitu. Misalnya BMC harus ada SWOT-nya juga kah atau enggak gitu kan. Media promosinya mau sedalam apa nih dimasukinnya. Itu fleksibel sih karena kalau kami biasanya lebih ke memadukan gitu. Jadi untuk produk, misalnya kita mau bikin produk kaos nih. Kita mulai nganalisanya dari mana ya? Dari SWOT apa dari design thinking gitu. Kayaknya kalau mau sekalian sama mikirin nanti rangkaian launchingnya kayak gimana lebih enak pakai design thinking gitu. Ya jadi itu bisa bermacam-macam banget gitu. Udah banyak kok tinggal googling. Lalu aplikasi dari yang basic kayak Microsoft Excel, biasanya buat keuangan ya, PowerPoint buat membuat suatu konsep biasanya biar lebih rapih kan di PowerPoint atau Google Docs, biar kalian bisa saling membuka dokumen dari device masing-masing kan kalau Google Docs bisa ya, dan real time gitu. Lalu project management software kayak Trello, Notion kayak gitu. Udah banyak banget lah. Udah nggak hanya WhatsApp aja gitu. Kalau dulu kan biasanya apa-apa WhatsApp line gitu. Jadi aplikasi-aplikasi ini terutama yang project management ini yang Notion sama Trello bisa banget kebantu kita dalam mengatur balik lagi ke skala prioritas dan mengatur waktunya gitu. Lalu kalau untuk belajarnya dari mana? Mungkin kalau 5 tahun lalu orang-orang masih banyaknya tuh kalau nggak YouTube ya buku gitu. Kalau sekarang ada Instagram, ada TikTok, ada Twitter, udah banyak banget akun-akun atau influencer yang banyak nge-share ilmu gitu. Karena kalau sosmed tuh kita apa yang kita lihat tuh yang kita suka gitu. Algoritmanya pasti bekerja seperti itu. Kalau misalnya coba aja kalian suka mobil gitu, pasti kalian follow-nya akun-akun mobil. Kalian suka sepak bola, follow-nya akun-akun highlight sepak bola. Kalian suka sepatu, follow-nya akun-akun ya sepatu fashion gitu-gitu kan. Nah, kalau misalnya kita mau belajar dari sosmed ini tuh, ya praktis gimana dari kita sebagai penggunanya gitu. Nggak, sosmed itu tidak selalu menjadi toksik gitu. Bisa jadi media pembelajaran buat kita juga. Bahkan TikTok juga isinya bukan cuma joget-joget aja kan gitu. Banyak konten yang berguna gitu.
Terus ya seperti yang tadi di bagian modal dibilangin, harus berani mulai karena kalau misalnya kita mulai itu kemungkinannya dua, berhasil atau gagal, untung atau rugi gitu. Kalau misalnya kita gagal, kita bisa belajar. Ada yang dievaluasi. Oh, gagalnya itu karena promosinya kurang nih. Atau mungkin karena budget buat promosinya gede banget. Padahal produknya belum terlalu berkualitas gitu. Ada yang bisa kita evaluasi gitu. Tapi kalau misalnya kita hanya diem aja gitu, atau mungkin ngerencanain doang lah gitu, ya kita nggak bisa kemana-mana gitu. Kita nggak akan belajar enggak, apalagi berhasil gitu. Jadi ya begitulah, itu resiko yang harus diambil, dan kita harus mulai belajar, mulai merencanakan, terus mulai jualan deh gitu. Cari partner dulu deh, seperti itu. Oke, baik. Itulah dia how to build startup company ya dari Kang Raka. Sekarang sudah di sesi tanya jawab. Boleh buat teman-teman yang ada pertanyaan boleh langsung chat di kolom chat di sana. Ada pertanyaan boleh nanti Kang Raka langsung yang jawab. Sebelum itu sambil kita nunggu nih, Kang Raka ingin bertanya deh dari aku dulu deh. Gimana? Gini, apa sih tantangan nih? Kang Raka kan buat startup ketika masih kuliah di Polban. Tantangan ya saat membangun startup selama kuliah di Polban selain kayak waktu, selain kayak ada UKM dan lain-lain, itu apa? Terbesar yang bikin kayak wow gimana gitu? Sebenarnya itu tadi sih, jadi kuliah tuh kan banyak banget ya, dari tugas, ujian, praktikum, itu tuh jadi masalah yang banyak banget gitu, bisa sangat luas lah gitu. Contohnya gimana ya? Ya SP mah itu tadi, saya kuliah 6 semester, 4 semesternya SP. Kompennya udah nggak kehitung gitu kan. Tapi alhamdulillah lulus, ya nilainya juga nggak malu-maluin banget lah, meskipun nggak gede gitu kan. Terus waktu nongkrong juga, nongkrong sebenarnya masih sering sih, cuman jadi tidurnya yang agak kurang gitu kan. Jadi sebenarnya kalau hal-hal yang tadi saya sampaikan tuh, saya sudah menjadi korban dari hal-hal itu gitu. Jadi supaya teman-teman di sini tidak mengulangi, atau minimal mengulangi kesalahan sayanya nggak separah saya, ya saya sampaikan di sini aja lah gitu. Oke. Ada yang belum ada nih. Terus apa yang membuat Kang Raka bertahan nih dengan pengalaman Kang Raka yang sudah mengalami itu? Kenapa akan bertahan untuk membangun startup ini sampai saat ini? Nah, ini menarik sih. Maksudnya itu tadi, kami bertiga nih yang merebranding si Wildman tahun 2018 ini, kita tuh teman dari SMP semuanya, teman nongkrong gitu. Ketemu lagi di Polban. Banyak yang bilang kalau misalnya kita bisnis sama teman tuh bisa ngerusak pertemanannya gitu kan. Tapi ternyata kita waktu pas di masa-masa sulitnya, masa-masa sulit, waktu ya di masa merintisnya tuh ternyata masih bisa-bisa aja gitu kita nongkrong gitu kan. Jadi ibaratnya tuh habis rapat nih, kita curhat-curhatan lagi. Satu itu, jadi ada sentimen tersendiri lah sama si perusahaan ini gitu. Kita dulu ngerasain dari dapat ratusan ribu aja, wah senang banget gitu kan. Sampai akhirnya sekarang alhamdulillahnya di atas segitulah. Ya lucu aja sih. Terus kalau untuk saya pribadi sih, ya saya juga sebenarnya emang nggak pernah berencana ya waktu awal kuliah mau bisnis gitu. Kalau jadi fotografer ada gitu karena emang suka. Cuman ya udah terlanjur basah, jadi ya berenang aja sekalian sih gitu. Toh maksudnya nggak ada ruginya sih. Ya maksudnya bukan nggak ada rugi di aspek bisnisnya ya. Buat saya pribadi, belajar hal baru tuh nggak ada ruginya. Kalau nggak kepake sekarang ya misalnya amit-amit bisnisnya tidak berlanjut gitu. Kalau misalnya kita belajar dan kita dapat ilmu, pasti suatu saat bakal ada jalan buat si ilmu itu buat kepake sih, kayak gitu.
Gitu aja sih. Oke, jadi sampai sekarang bertahan ya karena nggak ada salahnya untuk mencoba yang baru juga gitu. Ya. Terus ada nih Kang ya, kebanyakan orang dia punya keinginan tapi dalam dirinya tuh masih rasa takut, nggak deh, takut gagal atau sebagai macamnya. Dan sepengalaman Kang Raka, bagaimana caranya untuk meyakinkan diri bahwa kita bisa loh, kita coba dulu aja gitu. Itu gimana? Kadang kebanyakan orang masih ragunya tuh tinggi banget buat mulai startup. Kalau menurut saya, kalau emang nggak mau mah nggak usah. Cuman biasanya kita itu akan mulai berani kalau udah kepepet. Begitu. Ngerti nggak nih maksudnya nih? Gitu. Ya anggaplah misalnya begini, ada mahasiswa nih, kuliahnya main-main. Singkat cerita, waktu beres sidang, IPK-nya jeblok nih. Pokoknya nggak bisa, susah lah kalau mau apply kerjaan. Itu kan mepet ya. Disitulah orang baru mulai keluar, apanya ya, insting survivalnya gitu. Atau misalnya kayak kemarin pandemi gitu. Aduh, butuh duit nih buat TA. Gimana ya? Mau jadi barista misalnya, coffee shop-nya tutup. Mau jadi waiter, restoran tutup. Mau magang di mana-mana nggak ada yang nerima. Ya disitulah, maksudnya kita bakal kepepet. Cuma, ya maksudnya kebanyakan gitu sih. Jadi kalau menurut saya mah kalau emang ragu-ragu gitu ya, kalian nonton video motivasi, teman-teman nonton video motivasi yang banyak. Kalau misalnya termotivasi lalu tergerak untuk melakukan, bagus, syukur, alhamdulillah gitu. Tapi kalau enggak ya udah tunggu sampai kepepet aja gitu. Soalnya kayaknya rata-rata gitu sih. Yang saya tahu ya, kalau udah kepepet baru tuh, wah harus bisa nih gini. Soalnya nggak ada pilihan lain gitu. Kayak gitu. Ya. Kadang ketika kepepet aku terpaksaan, jadi kita ke-triggernya makin-makin ya Kang ya. Iya. Iya, oke. Tapi seiringnya waktu ini sih kita bakal ini sendiri. Maksudnya, oh kalau misalnya kita tidak melakukan ini, dampaknya ini nih gitu. Betul. Gitu. Yep. Apa ada dari teman-teman ada pertanyaan? Belum ada ya, belum ada. Gak apa-apa, kita ngobrol aja Kang ya. Masih ada pertanyaan dari aku juga. Boleh. Oke. Kan apakah semua orang tuh bisa untuk membangun startup ini? Atau memang hanya orang-orang tertentu aja yang emang punya keinginan tinggi dan menurut Akang, orang seperti apa sih yang kayaknya kamu nggak cocok di dunia startup? Gimana tuh? Menurut saya nggak semua orang harus jadi pengusaha gitu. Bisa jadi pengusaha. Maksudnya nggak bisa tuh bukan berarti jelek atau kurang atau gimana ya. Maksudnya gini deh. Kalau misalnya kita tahu nih, kita tuh susah mengerjakan sesuatu kalau nggak disuruh gitu. Jadi misalnya ini tugas tuh harus dikerjain, tapi tuh si bapaknya juga nggak nyuruh gitu. Atau ya yang penting beres lah gitu. Nah itu kalau menurut saya agak susah tuh penyesuaian dirinya. Kalau misalnya mau usaha. Soalnya gini, kalian berdagang, anggaplah jualan baju di apa ya, kalau zaman dulu mungkin Car Free Day lah gitu, jualan makanan. Kalian malas bangun pagi nih. Ya udah tinggal nggak usah jualan aja. Kan nggak ada yang marahin gitu. Tapi resikonya kalian nggak dapat untung, nggak dapat omset gitu, nggak dapat cuannya. Nah makanya kalau itu tuh harus mulai dari diri sendiri. Makanya tadi saya bilang kalau modal paling besar tuh dari diri sendirinya sebenarnya. Kalau misalnya uang mah bisa emang ini beneran sih, uang tuh bisa dicari gitu. Tapi tetap sebelum nyari uangnya dari diri sendirinya harus punya modal dulu. Kalau nggak ada keinginan yang kuat, nggak ada motivasi yang kuat, gitu, nggak sadar kekurangan kelebihan dirinya apa, hal-hal yang tadi itu susah gitu. Kayak gitu sih. Dan maksudnya jadi karyawan atau jadi freelancer atau jadi hal-hal yang lain lah gitu. Itu juga bukan sesuatu yang buruk kok. Banyak orang berhasil, orang sukses, orang kaya yang kerjanya tuh karyawan atau profesional lah gitu. Itu pun ada jenjang karirnya kan gitu. Bukan sesuatu yang
jika dibandingkan, bukan hal yang bisa dibandingkan lah dengan usaha. Kalau menurut saya sih gitu ya. Jadi semua orang punya punya jalannya masing-masing sih gitu. Oke, Gitu. oke. Em, Akang kan buat usaha startup ini dari mulai sebelum pandemi sampai pandemi itu Iya, pasti ada banyak perbedaan sekali ya. banyak Iya, banyak banget. perbedaan apa tuh yang emang kayak contohnya deh dari sebelum pandemi sampai pandemi gitu. Sebelum pandemi tuh kita bertemu tuh itu ya hal yang biasa gitu. Namanya juga ketemu orang ya kan, ketemu teman, ngomongin kerjaan, ngomongin tugas segala macam tuh itu hal yang biasa gitu. Tapi begitu ini kita belum ngomongin ke masalah omset terus cara berdagang ya, baru cuman kayak kita tuh mau ngobrolin kerjaan aja susah gitu. Awal-awal pandemi kan Zoom tuh apalagi ada banyak lah isunya yang kayak isu kebocoran data apalah segala macam gitu. Dari situnya aja, dari masalah komunikasinya aja udah beda jauh gitu. Belum lagi masalah omset turun, distributor tutup, vendor produksi tutup, gitu kan. Jadi sebenarnya hikmahnya juga jadi banyak. Maksudnya kita harus oke lah misalnya kita sibuk kerja nih. Soalnya sempat juga ada yang kita habis rapat, terus salah satunya ada yang positif gitu. Terus kan kita panik ya. Dan ternyata antigen itu cukup mahal kalau dikali 5, dikali 10 mah gitu. Jadi emang lah kita harus kerja, tapi kesehatan juga penting gitu. Karena kalau misalnya kita nggak sehat, jangankan kerja gitu. Aktivitas sederhana aja susah gitu kan. Terus ya lebih cermat lagi dalam misalnya kayak kita mau melakukan sesuatu nih, dalam maksudnya di sini lingkupnya di pekerjaannya, kita mau launching barang, kita mau ngediskon nih misalnya, mau bikin promo nih, kita jadi lebih banyak aspek yang kita pertimbangkan gitu, bukan cuma keuntungan gitu, tapi ada margin of safety-nya lah gitu. Kita aman gak sih kalau ngelakuin seperti ini dengan resikonya gitu, ditimbang-timbangnya itu lebih matang gitu, kayak gitu. Oke, jadi sesuatunya harus dipikirkan dulu matang-matang, manajemen resikonya gimana gitu ya Kang ya. Oke, Iya, bener. buat teman-teman nih, aduh kayaknya udah siang deh Kang ya, jadi kayak gimana gitu vibes-nya. Tapi nggak boleh patah semangat, harus semangat. Boleh nih pertanyaannya masih ditunggu di kolom chat. Kita sambil nunggu, sambil ngobrol, sambil ditanyakan. Barangkali ada orang yang, aduh saya mau nanya itu tapi malu. Mungkin terwakilkan ya dengan ngobrol ini. Oke, nggak apa-apa ya Kang, sambil ngobrol lanjut lagi masalah startup. Pasti butuh yang namanya tadi partner. Terus bagaimana nih cara kita cari orang yang emang dijadikan partner merintis startup itu, selain dari perbedaan skill yang kita miliki, terus selain kita dari teman juga, gimana caranya yang untuk cari partner terbaik? Jujur kalau misalnya menurut saya sih jawabannya sering-sering nongkrong. Maksudnya maksudnya kita pakai istilah nongkrong di sini gitu ya. Cuman sebenarnya kan itu kita berjejaring ya, kita bikin tongkrongan, kita join nih ke tongkrongan A, misalnya ke tongkrongan yang isinya anak-anak fotografi, terus ke anak-anak yang kerjaannya misalnya motor gitu. Nah itu kan sebenarnya bakal ada irisan-irisan yang bisa kita bukan dimanfaatkan sih, yang bakal kita temukan gitu. Oh berarti kalau misalnya kita mau bikin YouTube nih tentang motor, bisa minta tolong nih ke si ini dari tongkrongan ini, terus buat nanya-nanya tentang topiknya, bisa nanya ke si ini dari tongkrongan ini. Kalau saya sih gitu ya jujur, maksudnya mau itu misalnya himpunan atau sekedar tempat main biasa. Tapi yang pasti ya balik lagi itu sih, kalau menurut saya partner tuh harus satu visi dan kita nyaman berkomunikasi sama orang tersebut gitu. Oh, harus jadi dari kita sendiri ya yang buat koneksi itu ya Kang ya.
dan nyaman atau enggak. Kalau nyaman pasti insya Allah klop gitu. Ada Iya, pertanyaan nih Kang dari Budiman. Nanya Kang dong. Adi. Iya. Nanya dong, kalau usaha yang kita pilih nggak berkembang-kembang, apakah kita tetap bertahan di produk yang sama atau beralih produk? Gimana nih Kang? Itu wah ini bisa luas banget sih jawabannya. Cuman kalau saya gini, ya, contohnya kayak yang tadi itu yang sepatu gitu. Kita suka paham eh, pengen punya sepatu yang bagus gitu. Kita udah berusaha bikin sepatu yang bagus. Pokoknya udah bagus lah. Cuman mau bagaimanapun kita kan nggak bisa mengontrol keinginan orang ya. Kita nggak bisa ngontrol pasar gitu. Secara hitung-hitungan bagus. Secara ya pokoknya kita udah konsep segala macam bagus. Tapi ternyata orang nggak mau beli. Lebih memilih sepatu yang udah jelas gitu. Misalnya Adidas, Converse, Nike gitu. Tetap nggak bisa. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah pilihannya dua. Ganti pindah haluan gitu. Misalnya jangan bisnis sepatu lagi. Atau ya itu tadi misalnya kita bisa ini kayaknya kalau misalnya kita bikin bantalan sepatunya bisa laku nih atau misalnya kayak tali sepatunya gitu kan tali sepatu kan sekarang ada tuh yang nggak harus diikat gitu. Jadi di satu industri itu sebenarnya bisa banyak banget hal yang kita bisa jadikan bisnis gitu sebenarnya bisa banyak. Oke, itu jawabannya untuk Kang Hmm. Adi Budiman. Gimana ya? Mudah-mudahan terjawab ya, Kang Adi. Oke, selanjutnya Sorry, nih Kang ada. mau nambahin dikit Boleh, 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 soalnya boleh. soalnya kalau misalnya kita ganti haluan gitu ya misalnya ekstrim gitu misalnya kita dari bisnis sepatu ke bisnis makanan gitu. Itu kan caranya beda kalau menurut saya ya. Jadi kayak di makanan tuh ada bahan bakunya bisa basi. Cara promosinya beda. Kita harus mikirin masaknya gitu. Jadi itu tuh bakalan berubah drastis banget. Jadi kalau saya sih prefernya lebih ke gali dulu nih di satu bidang atau industri ini yang bisa kita jadikan celah gitu. Barulah kalau misalnya emang udah mentok, ya udahlah mau gimana lagi gitu. Begitu Betul. Kang Adi. Oke, mudah-mudahan terjawab ya Kang Adi. Oke, selanjutnya Kang ada pertanyaan lagi nih dari Kang Fauzan Annaba. Izin bertanya Kang, tapi mungkin maaf di luar topik utama katanya. Saya Fauzan dari Polban mengenai pekerjaan Kang Raka sebagai seorang freelance photographer. Bagaimana sih Akang bisa berani memulai dan mau tahu dong Kang sedikit pengalamannya bekerja sebagai freelance photographer. Apakah menjanjikan? Terima kasih sebelumnya. Oke. Ya, iya. Ini mau dikasih tahu enaknya dulu atau enggak enaknya dulu? Buat Kang Fauzan nih, mau dikasih tahu enaknya dulu atau enggak enaknya dulu? Enaknya dulu. Enaknya dulu, enaknya dulu. Enaknya freelance dibandingin usaha aja ya. Ya freelance saya yang motret, duitnya buat saya gitu. Pure, nggak ada potongan, kecuali pajak lah mungkin ya. Itu enaknya itu. Terus ya lagi butuh duit, cari klien yang banyak. Kalau lagi udah ada duitnya, ya udah santai aja gitu. Itu benar-benar suatu kebebasan. Jadi berhasil atau enggaknya tuh benar-benar ada di kita gitu sebagai aktor utamanya begitu. Sebenarnya dulu awalnya iseng sih. Jadi pekerjaan fotografi pertama tuh ya dari si Wildman ini buat foto produk gitu. Kalau hobi mah beda lagi ya gitu kan. Jalan-jalan motret-motret gitu udah dari dulu lah. Cuman kalau untuk yang dibayar dari si Wildman, terus mulai banyak nih kayak bisa fotoin ini nggak, bisa fotoin itu nggak. Kebetulan saya punya Instagram terus banyak ya kalau sekarang mah ada Shutterstock misalnya kayak gitu, LinkedIn. Jadi media-media untuk menjual diri sendirilah gitu. Ya udah, kalau saya sih sebenarnya nggak pernah niat banget pokoknya tahun depan nih harus punya klien segini, pemasukan dari freelance segini. Cuman ya udah iseng misalnya motret apa gitu
Terus kayaknya ini kalau misalnya diupload nih banyak nih yang minat. Ya udah upload aja. Jadi lebih ini mengarahnya ke personal branding sih kalau kayak gitu mah. Jadi bisa panjang banget ini kalau dibahas di sini ya. Cuman intinya ya freelance tuh kita menjual apa yang bisa kita tawarkan dari diri kita gitu ke orang lain. Udah banyak juga kan websitenya, ada freelancer.com, ada 1000 Lancer, ada Upwork, ada Design Hill. Udah banyak banget. Fiverr tuh. Fiverr saya sempat juga waktu pas TA kayak gitu freelancer. Kayak gitu. Beda sih dunianya. Beda lagi itu. Begitu paling kalau tentang freelance. Tentang freelance. Enak. Kan tadi enaknya. Sekarang ada nggak susah atau sedihnya gitu jadi freelance? Nggak ada liburnya jadinya. Jadi Senin sampai Jumat ngurusin kerjaan, Sabtu Minggu ngurusin freelance. Kayak gitu sih. Paling nggak enak. Capek lah. Dan ya kalau misalnya biasanya ya kadang giliran sekalinya ada banyak banget gitu, sekalinya sepi banget. Kalau freelance tuh kadang gitu sih. Agak saya juga nggak inilah, maksudnya belum terlalu niat-niat banget kalau nge-freelance. Jadi ya jalanin aja, kalau ada yang nyangkut alhamdulillah, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Nggak ada kepastian. Oke, itu dia jawaban untuk Kang Fauzan Anaba ya. Mudah-mudahan membantu. Mungkin barangkali Kang Fauzannya ingin ada freelance juga ya. Oke. Tidak terasa nih udah tadi pertanyaan terakhir karena sebentar lagi kita akan berakhir. Saya ngutip nih dari obrolan tadi kita. Terus kata-kata Akang yang terakhir nih, kalau diem terus ya nggak akan kemana-mana. Ya benar. Jadi kita harus mulai dulu dari hal yang kecil, lalu kita harus tahu mengatur waktu, lalu pahami bidang apa yang kita mau. Yang paling utama adalah kita mulai dulu dari hal yang kecil. Jadi jangan diem terus nih teman-teman. Jadi kalau kita diem, kita nggak akan tahu potensi diri kita di mana, dan kita nggak akan tahu ke depannya gimana. Betul kan Kang Raka? Gimana? Betul sekali. Siap. Itu dia materi mengenai how to build startup company bersama Kang Raka. Oke, mungkin itu saja kali ya. Karena kita sudah di penghujung acara, Kang Raka. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada Kang Raka yang telah memberikan materi di webinar siang hari ini. Makasih juga buat teman-teman panitia dan dari IKA Polban yang udah undang sih buat sharing. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Mungkin kita tepuk tangan dulu dong buat Kang Raka secara virtual. Keren banget ya. Kita diberikan motivasi bagaimana caranya membangun startup sejak dini. Jadi jangan pernah takut teman-teman. Oke, saya ucapkan terima kasih sekali lagi buat Kang Raka. Mungkin boleh jika ingin meninggalkan room Zoom ini boleh. Gitu. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi buat Kang Raka. Oke. Makasih ya sekali lagi buat kesempatannya. Semoga bisa jadi manfaat. Kalau mau ngobrol bisa kontak lewat Instagram atau email. Terima kasih. Izin pamit dulu. Oke. Berakhir sudah webinar pada hari pertama ini. Tidak terasa ya, tadi ada sesi pertama dan sekarang sesi kedua. Materinya luar biasa. Yang pertama tadi ada career planning, dan yang kedua ada how to build startup company. Mudah-mudahan materi webinar hari ini bermanfaat bagi kita semua. Jadi trigger buat diri kita buat gak ngerasa lagi insecure. Oke, paling itu aja ya untuk siang hari ini. Terima kasih telah tetap stay di acara webinar ini. Saya Putri Aisyah pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kang Raka yang sudah memberikan materi mengenai how to build startup company gitu ya. Dan terima kasih juga kepada Teh Putri yang telah memandu acara sesi webinar yang pertama dan sesi webinar yang kedua. Nah, teman-teman,
karena sudah mendapatkan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat di hari pertama karir coaching ini, sudah pastinya gitu kita pun memiliki gamesnya gitu, biar tidak terlalu fokus gitu mengenai materian, tapi kita pun ada sedikit refleksinya gitu ya mengenai kegiatan kali ini. Oke, mungkin kita masuk langsung ke gamesnya atau bagaimana ya? Karena teman-teman di sini gamesnya itu akan ada sebuah hadiah gitu dari teman-teman panitia jika mana teman-teman berhasil mendapatkan peringkat 1, dan pastinya teman-teman pun pasti sudah mengetahui dengan yang namanya Kahoot gitu ya teman-teman. Oke, boleh kepada para panitia untuk memunculkan Kahootnya, boleh. Untuk teman-teman semua para partisipan boleh join kepada link kahoot.it dengan nama username IG ya teman-teman, karena ini berguna untuk jika teman-teman mendapatkan peringkat 1 gitu ya, kan dihubungi oleh panitia untuk diberikan hadiah gitu. Tapi ada aturannya juga. Kalau misalkan 1 kali 24 jam yang dihubungi dan yang juara 1 tidak balik atau tidak ada konfirmasi, juaranya itu adalah peringkat nomor 2. Oke, baik. Boleh teman-teman join menggunakan username Instagram. Join ke kahoot.it dengan game 1459176. Mungkin boleh rekan-rekan panitia tulisnya di kolom komentar. Lumayan nih, hadiah juga di dalamnya. Masih yang main games udah seneng-seneng, kalau misalkan juara dapat hadiah gitu kan. Wah, keren banget. Oke, banyak sudah 6 partisipan. Ayo teman-teman yang lain, kita join guys. Oke, 7. Yang belum join silakan join, jangan sampai ketinggalan dan dapatkan hadiah ini ya gitu ya. Keren. Dan hari ini itu udah benar-benar sangat keren ya teman-teman. Gimana tadi berdiskusi mengenai karir planning itu seperti apa, jiwa-jiwa yang harus dimiliki sebelum kita memulai karir itu seperti apa. Dan tadi pun ada materi dari Kang Raka yang jelas bagaimana cara kita membuat sebuah startup gitu. Oke, jadi sekarang ada refleksinya. Oke. Mungkin boleh yang belum join silakan join ke dalam kahoot.it dengan game PIN 1459176. Oke, baik. Kita tunggu ya teman-teman sampai dengan pukul 14.56. Belum kita start gitu ya gamenya. Ini gamenya nggak akan susah-susah kok teman-teman, tanya pertanyaannya. Tetapi dapat membahagiakan, karena yang paling bahagia yang juara 1 karena dapat. Oke. Yuk, boleh lanjut join. Sudah 21 partisipan. 14.56 kita mulai ya teman-teman. Jadi yang belum join silakan join. Oke, sudah 23 partisipan. Teman-teman, tadi banyak poin yang bisa kita ambil ya dari career planning, dari cara membangun startup, dari mental yang kita miliki.
Dua menit lagi kita mulai. Oke. Untuk 2 menit lagi ya kita mulai. Yuk yang belum join ya. Kita bermain game dahulu. Oke, 1 menit lagi kita mulai. Menit lagi kita. Yuk, yang lanjut. 1 menit lagi kan detik kita mulai. Sebelumnya apakah suara saya feedback teman-teman? Terdengar. Baik. Terima kasih Kang Faujan. Baik, karena sudah pukul 5.14.56. Langkah baiknya kita mulai guys ya. Oke. Baik teman-teman panitia boleh start. Oke. Put at home. Siap teman-teman. 1. Kuis yang pertama. Pertanyaannya dalam tangga nada lagu ada apa yang paling ada dering, bosan, ada diatonis, apaan tuh ya? Ada perpisahan, waduh, banget ya ini kayak ada dore, enak tuh. Yang mana ya teman-teman? Oke, masih banyak yang bener nih. Paling menyakitkan ada nada perpisahan. Keren banget nih. Dari sini teman-teman jika cepat menjawab dan jawabannya itu tepat, teman-teman akan dapat poin yang terkena karena nanti poin itu akan berguna untuk peringkat teman-teman. Lanjut. Wah, siapa nih? Muhammad Sahrul juara 1. Yang lain nih cuma next next. Kuis kedua. Petani memiliki 15 domba. Semuanya mati. Kali 8 ekor. Berapa banyak yang tersisa? Berapa ya? Dipoto dombanya banyak banget itu. Lebih daripada 50. Mana? Pertanyaan. Jawabannya 0, 1, 8, atau 18. Mana ya? Oke. Wah, banyak juga nih yang benar. Hebat. Jadi yang kita tanyakan itu adalah berapa banyak yang tersisa karena di pertanyaan itu ada kecuali 8 ya. Jawaban yang benar itu adalah 8. Oke, next. Oke, mantap masih dipimpin oleh Muhammad Sahrul. Next. Pertanyaan nomor 3. Ibu kota Nepal adalah Yaren. True or false? Apa ya? Wawasan dunia jawabannya itu adalah salah. Nama untuk ibu kota negara Nepal itu adalah Kathmandu.
yang terletak di lembah madu di Nepal bagian. Lanjut. Wah, keren banget ini. Muhammad Sahrul memimpin terus disusul oleh Kang Edi sama Tenir. Lanjut. Nete. Oke, berapa plat Sulawesi adalah Dede, DC, dan DG. Benar atau salah? Sim banget ya pertanyaan. Sampai plat nomor aja ditanya. Oke, jawabannya adalah salah. Karena DG itu adalah plat nomor dari Maluku, teman-teman. Oke, lanjut. Apakah yang masih memimpin? Wah, Muhammad Sahrul, keren banget ini. Pemimpin terus dari awal permainan. Oke, next. Oke. Pertanyaan kelima, seperti sebuah balapan. Kamu menyalip peran posisi nomor 2. Ada di posisi berapa kamu sekarang? Ayo cepat yuk. Balapan nih. Satu, dua, tiga, atau 4. Gimana ya? Jawabannya adalah posisi 2. Karena kamu menyalip posisi 2 dan posisi 1. Jawabannya posisi 2. Asal jangan percintaan ya ada di posisi 2 ya teman-teman. Oke, lanjut. Next kan ternyata podium akhirnya juara ketiga ialah Miwa Una. Yang kedua ini. Yang satu adalah Muhammad Sahrul. Mantap sekali. Keren. Selamat kepada Muhammad Sahrul telah memenangkan game kali ini. Mungkin untuk nanti rekan-rekan panitia akan menghubungi dengan user tertera pada Muhammad Sahrul perihal hadiah yang akan diberikan. Terima kasih pada partisipan yang sudah mengikuti game kali ini. Boleh di next. Baik, karena pemaparan materi sudah kita berikan, game sudah kita berikan, kita sudah berada di penghujung acara teman-teman. Sudah ada di penutupan acara untuk hari ini. Dan jangan lupa datang kembali di hari esok, karena materi-materi yang akan diberikan jauh lebih menarik lagi, jauh lebih keren lagi untuk memberikan wawasan yang luas terhadap teman-teman. Mungkin cukup sekian yang dapat kami paparkan, dan mungkin mohon maaf atas kesalahan yang saya berikan secara tidak sengaja. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Arya Langga Gunawan selaku Master of Ceremony pada acara kali ini mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada teman-teman yang sudah menghadiri acara hari ini. Dan sekali lagi mohon maaf bila masih banyak kesalahan yang saya ucapkan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.